Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mungkin seluruh peserta diskusi pada malam yang berbahagia ini ya. Terima kasih Reza atas kesempatan yang telah diberikan ya. Jadi mungkin kalau saya melihat apa yang terjadi di Darussalam pada hari ini, kebetulan saya pernah tinggal di wilayah administrasi IAIN, UIN hari ini, dan juga kebetulan pernah juga mengecap pendidikan di Universitas Yahwala. Sebenarnya poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalau stakeholders di kedua perguruan tinggi ini kemudian memiliki komunikasi yang baik ya terkait dengan bagaimana pendekatan perencanaan pengembangan kedua kampus ini, saya pikir tentu permasalahan apa yang terjadi di lapangan seperti yang kita lihat hari-hari ini itu tidak perlu ada seperti itu ya. Karena tentu dengan pendekatan perencanaan berbasiskan pendekatan histori sejarah ya artinya dulu itu ada yayasan Darussalam ya, Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh, kemudian menjadi Yayasan Darussalam ya, dan kemudian baru ketika proses pembangunan itu memerlukan tertib administrasi ya. Jadi ketika proses pembangunan kebetulan Unsia itu berada di bawah naungan Kemenristek Dikti, mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah, atau kemudian UIN itu berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka tentu itu perlu pendekatan perencanaan pembangunan yang tertib administrasi, misalnya dengan pendekatan clear and clean lahannya ya, sebelum kemudian proses perencanaan itu dituangkan, baik itu di pihak Unsia ataukah itu kemudian di pihak UIN ya. Saya pikir itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu Unsia hari ini dengan cita-cita misalnya ingin menjadi kampus yang memiliki tingkat pelayanan yang berkelas dunia misalnya, tentu UIN juga seperti itu ya. Ada perubahan dari IAIN ke UIN dengan penambahan beberapa fakultas baru misalnya yang dulu tidak ada di IAIN. Tentu kedua kampus ini memerlukan pengembangan lahan yang dulunya mungkin belum diproyeksi misalnya dalam masa ketika awal proses pembangunan itu ya. Jadi terkait dengan hal itu maka tentu kondisi kekinian hari ini itu tentu perlu menjadi pertimbangan bagi kedua stakeholders dalam merumuskan arah pembangunan Unsiah dan UIN ini dengan tidak mengesampingkan aspek historis asal-usul sejarah ketika bagaimana eh, pemilihan lokasi di Darussalam ini yang dulunya ini adalah bukan kawasan perkotaan ya ketika dulu dalam proses awal pembangunan, tapi kemudian seiring dengan proses perkembangan ada pusat pendidikan di sana dan kemudian ini menjelma menjadi kawasan perkotaan dan kemudian kita sekarang menghadapi dengan kondisi lahan yang terbatas, maka tentu ini adalah sebuah semacam tantangan bagi kedua pimpinan universitas ini untuk berpikir secara bersama untuk merumuskan bagaimana strategi yang paling baik untuk membangun kedua kampus ini bersama-sama berkolaborasi untuk kemudian mengangkat kedua institusi ini menjadi kampus yang berkelas dunia demikian. Jadi kalau dalam perspektif urban planning hari-hari ini, maka kita tidak lagi
didekatkan dengan prinsip kompetisi. Competition city itu sudah tidak ada lagi, tapi malah bagaimana kemudian kolaborasi, ya, kolaborasi antara kota yang berdekatan itu bisa kemudian mengarahkan kepada semacam hasil yang saling menguntungkan untuk kemudian bagaimana ke depan pendekatan perencanaan yang seperti ini bisa kemudian menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Itu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, sebagai solusi saya pikir jika kemudian Unsiah punya sebuah master plan dan kemudian UIN juga punya sebuah master plan, dan kedua master plan ini dikomunikasikan, ya, dikomunikasikan secara bersama dengan arif dan bijaksana. Dan kedua kampus ini kan saya pikir ini semuanya ada profesor di sini, ya, ada lulusan yang saya pikir bukan dari uni yang cilet-cilet bahasa Acehnya, ya. Jadi ini memang kita punya scholar yang punya kapasitas yang sangat mumpuni di bidang keilmuan, ya. Jadi saya pikir dengan adanya kedua master plan yang dapat dikomunikasikan dengan baik, maka tentu persoalan yang disebutkan tadi, ya, ada isu sertifikat misalnya, ya, maka ini tentu dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan bagaimana isu property right dan kemudian kalau kita kaitkan dengan development right nanti, ya, untuk kemudian bagaimana masing-masing kedua lembaga ini mengajukan usulan proposal pengembangan pembangunan misalnya ke masing-masing kementerian. Jadi saya pikir kalau kemudian ada pihak yang bisa menjembatani tentu sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, maka saya pikir persoalan ini adalah sebenarnya bukan persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau dulu mungkin Pak Ali Hashimi dan Founding Fathers dengan segala keterbatasan yang ada dapat memberikan sebuah solusi yang baik. Jadi saya pikir generasi sekarang yang kemudian kualitas pendidikannya sudah agak jauh lebih bagus, maka tentu ini adalah sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa persoalan seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan baik, ya. Apalagi hari ini, ya, kemarin Pak Jokowi baru saja meresmikan jalan tol itu yang exit tolnya itu akan berada di Kecamatan Baitusalam yang tidak terlalu jauh dari lokasi kedua kampus ini, yang tentu jalan tol itu adalah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses pengembangan infrastruktur kedua kampus ini. Jadi saya pikir kuncinya adalah hanya terkait di bagaimana cara kita mengkomunikasikan pengembangan strategi yang ingin kita wujudkan dalam proses pengembangan kedua kampus yang ada di Darussalam ini. Apalagi nanti kalau mungkin bisa kita kaitkan dengan rencana pengembangan Kota Banda Aceh yang di mana wilayah kampus ini adalah menjadi bagian administrasi dari Kota Banda Aceh dan kemudian berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Jadi poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan, ya, sepanjang itu kemudian dengan prinsip-prinsip keilmuan yang baik. Apalagi ini UIN dan Unsiah ini adalah lembaga yang kemudian diisi oleh orang-orang yang memang kapasitas keilmuannya tidak kita ragukan lagi. Jadi saya pikir ini adalah sebenarnya adalah hal yang simpel sebenarnya kalau kemudian dapat dibuka komunikasi dan tentu ada semacam proses fasilitasi yang baik untuk kemudian bisa memberikan pemahaman dalam konteks perencanaan yang baik sehingga Unsiah dan UIN dapat berkembang bersama menjadi universitas kelas dunia, seperti mungkin apa yang telah Pak Reza lihat di Harvard di US atau kawan-kawan lain mungkin yang pernah melanjutkan pendidikan di luar negara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Ya, Reza. Ya, terima kasih.